berbisik-bisik tanpa mengajak yang lainnya. Karena itu menyakitkan. Anak yang baik jaga perasaan, anak yang baik tahu situasi, Tak menyakiti, tidak menyinggungi, tak membuat hati kawanmu bersedih. Kita berkawan dengan manusia yang punya perasaan hatinya, yang ingin dijaganya, kan bersedih bila disakiti. Kita berkawan dengan manusia yang punya perasaan hatinya, yang ingin dijaganya, kan bersedih bila disakiti. bila kita bertiga dengan teman, Maka dua orang jangan berbisik-bisik, tanpa mengajak yang lainnya. karena itu menyakitkan. Anak yang baik jaga perasaan, anak yang baik tahu situasi, Tak menyakiti, tidak menyinggungi, tak membuat hati kawanmu bersedih. Sebuah riwayat mengatakan, la yatanajathnani. Janganlah dua orang berbisik-bisik. La yatanajathnani duna tsalits. Dengan menyingkirkan yang satunya. Duna tsalits artinya dicuekin. Yang satunya dicuekin. Ada orang bertiga. La yatanajathnani bertiga. Yang dua berbisik-bisik ngobrol. Yang satunya dicuekin. Duna tsalits. Lihat betapa agungnya Islam, bahkan hal sepele seperti ini ada di dalam hadis Rasulullah. Janganlah ada orang bertiga, terus cuman yang berdua ini yang ngobrol, yang satunya dicuekin. La yatanajathnani duna tsalits. Kenapa? Sebabnya apa? Kenapa yang satunya harus diajak ngobrol juga? Kenapa dua orang nggak boleh berbisik-bisik? Fa inna dzalika yuhzinuhu. Karena sesungguhnya itu menyedihkan bagi yang dicuekin. Siapa sih yang nggak sedih dicuekin? Bertiga. Grup, yang satunya Terus saya dicuekin gitu. Yang berempat Ustaz. Kayaknya Hawa terus saya Iya. sendiri dicuekin gitu. Padahal sama-sama Hawa ya. Padahal sama-sama Hawa. La yatanajathnani, betapa agungnya ajaran Islam, betapa besarnya ajaran Islam, betapa luasnya. Hal sepele yang kita anggap sepele, ini hal sepele ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi, ada orang yang berbisik-bisik. Coba lihat di dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan itu adalah daripada syaitan. Berbisik-bisik tentang yang buruk itu adalah daripada syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Ada sebabnya kenapa disebut dari syaitan, karena akan menyakiti perasaan liyahzunal ladzina amanu, akan menyakiti menyedihkan perasaan orang-orang yang beriman. Orang dicuekin, Bu, kalau dicuekin Bu sama anak, misalnya anak-anak lagi ngobrol sama temennya, lagi main handphone misalnya, lagi chatting, terus ibu nanya, dicuekin Bu kadang ya Bu ya? Dicuekin ya Bu ya? Aduh, ini teman-teman saya berarti. Liyahzunal ladzina amanu. Innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tanajau bil itsmi wal udwan. Jangan kalian berbisik-bisik untuk keburukan dan dosa. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Bolehlah berbisik-bisik untuk mendamaikan, untuk kebaikan, untuk takwa. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, luar biasa. Bener banget Ustaz. Kalau misalnya aku perhatiin sekarang malah jadi geng. Jadi ada geng. geng, iya. Wah ini gue mah mau ngasih tahu sama lu Jack, ini geng gue. Jadi gue mah ngobrolnya sama dia aja ngasih-kasih. Kalau misalnya sama lu mah enggak. Oh gitu. Iya jadi geng Ustaz Oh nih. gitu. Nah ini nanti mungkin akan ditambahkan lagi nih sama Ustaz Maulana ya. Tentang istilahnya kenapa sih larangan berisik berdua. Ini nanti akan ditambahkan. Silakan Ustaz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan larangan berbisik-bisik, lantas yang satu tidak diikutkan karena cuma berdua saja ngomong, asik berdua tapi yang satunya tidak diikutkan, itu menyakiti hati perasaan orang yang satunya. Jangankan itu, misalkan mohon maaf, dia berdua berbahasa daerah, yang satu kagak ngerti. Tidak ngerti. Aduh aku langsung bisa bilang kagak ngerti ya, gara-gara tadi dengarkan Ali ngomong ya. Ketahui Ustaz. Ketahui kok, ketahui. Jadi gitu,
dua orang berbicara. Terus walaupun dia tidak berbisik-bisik, dia berbicara keras, tapi yang satunya tidak ngerti bahasanya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang lain yang satu itu bisa jadi dia merasa tersinggung. Ada apa ini? Kok dia berbahasa daerah? Apa aku tidak diikut sertakan? Sama aja. Walaupun tidak berbisik tapi bahasanya tidak dipahami oleh orang yang satu, itu sama saja. Karena dalam hal ini manusia tidak boleh melakukan kezaliman atas orang lain. Karena mohon maaf, hati orang siapa yang tahu? Apakah dia tersinggung atau tidak? Dia main kode-kodean lalu keduanya ketawa. Terus yang satu, "Hah?" Itu sama itu. Jadi contoh-contohnya banyak. Nggak usah jauh-jauh. Zaman modern dia berdua. Kok dia mau berdua terus dia asik dengan handphonenya. Itu salah. Berhenti main handphone. Berdua itu ada teman. Lebih berharga orang di dekatmu daripada di handphone itu. Nah, mohon maaf. Ini nih hati-hati nih. Banyak pembelajaran buat anak-anak yang lagi nonton ini. Coba nih sama orang tua simpan gadgetnya dulu. Jangan dimaini dulu. Ada orang tua yang lebih penting. Dihadapin, tidak sopan. Orang tua ngomong tos main handphone terus. Berhenti. Berhenti. Ini nih saya pernah tanya sosok yang lagi booming di Instagram. Lagi booming tuh di sosial media. Ada namanya Ricis kalau tidak salah ya. Aku pernah tanya tuh Ricis. Ricis kan main handphone terus itu. Itu ada waktunya kan? Ada. Tapi sama keluarga enggak main gitu kan? Enggak Ustadz, bagus. Karena bahaya. Takutnya nanti kesindir. Hati-hati kalau ditahu kakaknya yang paling tua itu. Siapa kakaknya Ustadz? Namanya ada sih. Itu kan hati-hati nggak boleh anak-anak nih yang di rumah. Makanya TV tidak boleh ada di kamar. Kenapa? Lebih mending di ruang keluarga. Kenapa? Kebersamaan lebih mahal. Mohon maaf buat siapapun bertigaan jalan tunjuk satu orang jadi pemimpin kata Nabi. Supaya yang duanya bisa diatur, ada yang menegur. Duduk-duduk bertiga itu harus cari bahasa. Bahasa apa? Bahasa yang bisa dimengerti tiga-tiganya. Carilah. Mohon maaf ada namanya etikanya, carilah bahan pembicaraan yang bisa nyambung tiganya. Ini kadang-kala bahasa cuma, tapi yang satu nggak ngerti kasihan. Termasuk ini kan kadang-kala kita menyepelekan alat kecil ini. Kadang-kala kita naik taksi, naik mobil. Kadang-kala yang driver itu kita tidak ajak ngomong. orang juga tahu. Minimal kita assalamualaikum, baik ya makasih. Saya mau ke sini ya, ya udah. Ngomong dikit aja udah. Terima kasih, itu aja. Jangan sampai masuk. Ini orangnya udah turun gak ya? Gitu. Kadang-kala seperti itu. Harus disapa. Ada namanya istilah memanusiakan manusia ini. Memanusiakan manusia menghargai. Itu orang tua. Kadang-kala anak-anak nih ngobrol bertiga, dia enggak tahu yang di sebelahnya itu umur 68, 68. Hati-hati duduk Sam. Assalamualaikum Pak. 68. Apa kabar, Pak? Ya. Belum tentu Sam bisa sampai ke situ. Masya Allah, 68, umurnya baru 23. Terus 25? Ya Allah. Menikah maksudnya. Oh 25 menikah, kirain 25 rojiun. Rojiun lagi, ditambah diperjelas Maksudnya lagi. Jadi hati-hati, siapa yang tidak menghargai orang tua, nanti kalau dia tua tidak dihargai juga. Naudzubillah min zalik. Ibu-ibu maaf ya, ibu duduk melantai daripada ibu tidak masuk. Itu. Astagfirullahaladzim, mohon baik. maaf. Ini Jadi banyak etika-etika dalam bergaul itu tata bahasa dicari. Betul. Jangan sampai yang kita tata baca bahasanya. Yang orang nggak kita ngerti. Nggak ngerti juga termasuk kesalahpahaman. Contoh saya seumuran sama Sam, umurnya 20-an. Ya. Kan umur saya sekarang 42 ya. Wow, ya. 20-an. Terus Ali umur? 17. Anggaplah 17 tambah 20 ya kali ya. Tergantung taruhlah Iya.
Maaf Iya, ya, iya. Ali umurnya 60-an. Iya. Aku sama Sam umurnya 20-an. 20-an. Bu, ya nggak apa-apa, namanya orang baru ya. Ya udah. Jadi aku main-main cuma bahasa ugal-ugal. Oh, Tapi iya. ketika aku berbahasa sama Ketemu Ali, sama nggak aku, boleh. nggak boleh. Bahasa kita harus berubah, Syam. Langsung berubah. Harus bahasanya bahasa orang tua yang kita gunakan. Betul, Syam. Atau lebih baik begini, yang tua yang mengalah. Harus dia yang bahasa menurunkan bahasanya bahasa gaul bersama dengan itu. Jadi Kayaknya saya perannya agak gaul kebalik. juga gitu Kayaknya perannya ngomongnya. kebalik kali. Harusnya ini yang 60 tahun tuh yang ini. Kenapa jadi yang itu paling nggak Ya, anti tapi banget kalau kalau ambil bilang tua. contoh, kita cari yang aman buat iya. Tapi bener banget ya, kadang-kadang bahasan yang kita Iya. bahas harus semuanya ngerti Semuanya. bertiga. Betul. Nah, sekarang kita tanya sama bintang tamu kita nih. Grup ini bertiga, Iya. perempuan. Iya. Biasanya yang suka ngomong-ngomongin juga perempuan. Yang suka pada berantem gara-gara baju perempuan. Apalagi mau manggung gitu kan ya. Kadang gini, kok baju kamu lebih kerenan sih dibanding baju saya gitu. Kayaknya bajunya Mali yang mana ya Ustaz? Jujur, kira-kira siapa di antara bertiga yang pro berdua yang paling oke klik biasanya? Klik berdua tapi satunya nggak ikut. Enggak ada. Nggak ada sih tiga-tiga Iya, aja. Masya Allah. Karena Alhamdulillah. sebenarnya Ustadz kita ini bertiga sudah bersahabat itu sudah Belasan. lebih tahu lebih Belasan dari tahun. 10 tahun. Gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang disembunyikan, insya Allah nggak ada Ya, paling kalau- iri. Paling kalau kayak Seperti tadi itu. sih pas lagi make up gitu. Nela, ini ada cincin gitu. Kok aku nggak dikasih gitu. Oh. Tapi bercanda, Tapi- tapi bercanda. Tapi terbuka. Tidak pernah disimpan di dalam hati gitu. Ustadz. Memberi hadiah, jangan beri hadiah di depan orang lain yang kau tidak kasih. Nah, Salah lagi saya. Salah. Harusnya kasih di waktu di saat mereka tidak ada. Iya, iya. Itu pasti sakit hati. Kok aku nggak ada? Itu dalam tahu. Ya tadi dulu Ustadz, kita tanya dulu, kamu sakit hati? Sakit hati lah. nah seumpamanya nih, pasti dong ada selisih paham di antara yang sering selisih paham gitu di antara bertiga nih. Mungkin Siapa selisih paham dengan nggak, siapa? tapi ngambek mungkin ya. Ngambek Siapa ya? dengan siapa? Aku. Wow. Kalau Dengan siapa? kalau Nela ngambeknya tuh Sama siapa? yang kamu tuh gimana sih gitu. Kalau aku Itu Ustadz bisa tuh diem ngomong cepat aja. gitu. Kalau yang dia nengahin. gitu. Oh, jadi penengahnya Oh, iya, ada. Pantesan duduknya nggak deketan. Iya, ini sesuai nih. Sesuai banget ya. Karena nanti Ustazah Oki juga akan memberikan tausiahnya. Di sini bagaimana ada pertemanan bertiga bila duanya lagi berantem ya. Jadi Duanya misalnya berantem, tapi satunya harus jadi penengah. Nengahin. Gimana caranya ya? Nanti Mau Ustazah tahu? Oki pengen banget dong. Oh, aku juga mau tahu sih. Gimana sih Ustadz? Gimana kalau kita suruh aja Ustaz Oki sebentar tahu Ayo dah. Yuk kita mulai. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentu saja di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya di dalam dirimu masih ada tanda-tanda kejahiliahan. Jadi kalau sudah jelas itu salah, maka katakan, sampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah.